Selain performa Max Verstappen yang memang fenomenal dan menjadi pusat perhatian selama GP Brazil, namun ada satu topik lain yang sepertinya akan terus-menerus jadi bahan perbincangan setidaknya sampai musim 2024 berakhir. Lagi-lagi FIA menjadi sorotan perihal beberapa keputusannya yang mencurigakan dan diduga membantu atau berpihak ke salah satu pihak, terutama pada akhir pekan kemarin. Sentimen British bias atau keberpihakan ke pembalap serta tim Inggris kembali muncul ke permukaan dalam beberapa bulan terakhir, bersamaan dengan meningkatnya peluang Lando Norris dalam persaingan juara dunia. Apalagi setelah balapan di Austin dan Meksiko, tuduhan bias ke pembalap Inggris semakin kuat karena adanya perbedaan dalam hukuman penalti yang diberikan Rhys Stewart. Di Austin, Norris cuma diberikan penalti 5 detik ketika menyalip Verstappen saat melebar di sirkuit. Bahkan George Russell juga diberikan hukuman waktu yang sama karena mendorong lawan keluar trek. Namun di Meksiko, Verstappen langsung diganjar penalti 10 detik ketika dia mendorong Norris ke rerumputan. Hal itulah yang menguatkan sentimen British bias di dalam F1 dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi setelah mantan pembalap F1 asal Inggris yaitu Johnny Herbert mengeluarkan penjelasan yang menduga jika Verstappen sengaja mendorong Norris keluar trek supaya memberikan Leclerc jalan untuk menyalipnya. Secara konteks, anggapan Johnny Herbert tersebut tentu sudah melenceng dari cara berpikir seorang Rhys Stewart yang harusnya tetap berada di koridor regulasi, bukan bermain asumsi ekstrim terhadap isi kepala seorang pembalap. Menanggapi tuduhan tersebut, Verstappen dengan frontal mengatakan kalau dia seolah-olah memiliki paspor yang salah karena bukan pemilik KTP Inggris karena diperlakukan seolah-olah pembalap yang selalu memiliki niat jahat di trek. Pihak Verstappen sempat mengirim surat ke FIA untuk memboikot Johnny Herbert dan Tim Mayer yang merupakan anak dari founder McLaren untuk dijadikan Rhys Stewart, tapi FIA menolak surat tersebut. Sepanjang GP Brazil, Verstappen dihajar kiri kanan dengan berbagai penalti serta keputusan-keputusan FIA yang merugikannya, yang memancing kembali tuduhan British bias tersebut. Setidaknya kami mencatat ada 5 keputusan dari FIA yang dipertanyakan oleh netizen di GP Brazil. Sedikit disclaimer, tidak semua keputusan tersebut salah atau benar. Kami akan menjelaskan saja sesuai pemahaman regulasi, serta pandangan logis sebagai seorang penonton yang sudah menikmati F1 selama bertahun-tahun. Pertama, yang ramai kemarin tentu soal lamanya penentuan waktu virtual safety car diterapkan ketika mobil Nico Hülkenberg mogok di tikungan ke-11 saat sprint race. Race Director membutuhkan nyaris 2 menit semenjak bendera kuning berkibar untuk menerapkan VSC, dan timingnya dinilai banyak pihak mencurigakan karena dilakukan setelah duo McLaren saling bertukar posisi untuk memastikan Lando Norris menang sprint. VSC baru diberlakukan sekitar 30 detik setelah McLaren eksekusi tim order, dan tentunya sangat menguntungkan mereka karena periode tersebut berakhir di lap pamungkas untuk memuluskan McLaren 1 dan 2. Semenjak posisi Race Director dipegang oleh Niels Wittich pada musim 2022 sebagai pengganti Michael Masi, keputusannya untuk menerapkan virtual safety car ataupun safety car memang terkenal agak lamban dan kurang gercep, terutama dalam kondisi non-insiden atau mobil mogok seperti kemarin. Dia cenderung memberikan kesempatan kepada pembalap jika bisa menjalankan mobilnya kembali atau menempatkan ke tempat yang lebih aman. Jika tidak bisa, barulah VSC atau safety car ia terapkan. Itulah yang terjadi di kasus Hülkenberg, di mana mobilnya masih bisa jalan sedikit ketika mogok, dan Race Director memberikan kesempatan jika sang pembalap bisa meminggirkan mobilnya ke tempat aman. Masalahnya adalah mesinnya sudah mati, dan Hülkenberg sudah berhenti selama lebih dari 1 menit, tanpa menunjukkan tanda-tanda bisa jalankan mobilnya lagi. Di titik itu seharusnya Race Director sudah bisa menerapkan VSC, tapi sampai pembalap Jerman tersebut keluar dari kokpit, VSC tidak kunjung keluar, dan ini sangat dipertanyakan. Selain dianggap memberi waktu ke McLaren, tentu sangat berbahaya bagi Hülkenberg karena kondisi race cukup intens. Keputusan Race Director bagi kami cukup aneh dan sangat layak dipertanyakan. Kenapa butuh 2 menit untuk terapkan VSC, apalagi dengan timing yang mencurigakan? Drama tak berhenti sampai di situ. Ketika virtual safety car berakhir, kita bisa lihat Max Verstappen nampak nyaris saja menyalip Oscar Piastri di tikungan keempat, sebelum kemudian terpaksa lepas gas karena ternyata VSC belum ending sepersekian detik. Hal itulah yang kemudian jadi pemicu Verstappen diinvestigasi, karena diduga melanggar prosedur VSC, yaitu kedapatan melanggar waktu delta minimum dengan melaju lebih cepat 0,63 detik dan penalti 5 detik yang membuatnya turun ke posisi 4 tak bisa dihindari. Meski banyak yang mempertanyakan, tapi penalti ini memang sudah tepat karena buktinya valid dari data telemetri.
Pembalap wajib menahan kecepatan mobilnya saat periode VSC untuk tidak terlalu cepat dan tetap berada di batas waktu minimum atau delta positif. Verstappen melaju terlalu cepat karena berniat melancarkan manuver ke Piastri saat VSC ending, tapi dia terlambat menyadari jika deltanya sudah negatif. Pembalap Red Bull tersebut kembali mendapatkan ujian dari FIA di sesi kualifikasi, ketika ia gagal lolos dari sesi Q2 karena red flag yang datang di waktu yang tidak tepat baginya. Lagi-lagi keputusan race director yang terlalu lama karena butuh 1 menit 10 detik untuk menetapkan red flag yang dipicu oleh insiden Lance Stroll. Alasannya pun juga sama, yaitu mobil Stroll, meskipun rusak parah di bagian belakang, tapi dia masih menunjukkan tanda-tanda bisa jalankan mobilnya lagi. Race director mencoba memberinya kesempatan, tapi Stroll tetap tak bisa jalankan mobilnya dan menunggu sampai 1 menit sebelum memastikan hentikan sesi. Yang jadi masalah adalah bendera merah muncul 46 detik sebelum sesi Q2 berakhir, yang menyebabkan sesi mau tidak mau tak bisa di-restart, dan duo Red Bull harus gugur di luar 10 besar. Verstappen tak bisa sembunyikan rasa kesalnya karena FIA menunggu selama lebih dari 40 detik untuk menghentikan sesi. Ia menuduh race director membiarkan beberapa pembalap menyelesaikan catatan waktunya terlebih dahulu, yang mana beberapa saat sebelum red flag, Lando Norris bisa selesaikan hot lap-nya dan puncaki waktu tercepat. Andai red flag lebih cepat, Christian Horner menilai jika Verstappen masih bisa bertahan di posisi 10 dan lolos ke sesi Q3. Apalagi insiden red flag Fernando Alonso dan Alex Albon setelahnya cuma butuh 10 detik setelah insiden terjadi. Meski timingnya lagi-lagi aneh dan mencurigakan, tapi jika dilihat situasinya secara lebih luas, Verstappen dan Perez kemungkinan besar tetap gagal lolos dari Q2, walaupun sesi dihentikan lebih cepat. Itu karena 3 detik setelah insiden terjadi, Charles Leclerc selesaikan lap-nya dan menggeser Verstappen keluar 10 besar. Posisi mobil Verstappen juga tepat berada di belakang mobil Stroll, dan ketika insiden tersebut terjadi, hot lap-nya sudah invalid atau tidak sah karena melewati double wave yellow. Dan kalaupun sesi diberi red flag lebih cepat, posisi garasi Red Bull yang ada di paling belakang dan pit lane yang panjang bakal jadi tantangan besar bagi mereka untuk dapatkan hot lap yang valid. Walaupun timingnya cukup lama, tapi ini murni apes bagi Red Bull dan salah mereka sendiri yang keluar trek belakangan dengan kondisi cuaca buruk yang rawan terjadi insiden. Saat balapan, Verstappen memang terbebas dari huru-hara FIA dan melenggang mulus dengan performa superior untuk menang GP Brasil. Tapi FIA masih saja melakukan keputusan yang aneh bin ajaib, yaitu dengan meloloskan Mercedes dari hukuman diskualifikasi. Padahal, mereka kedapatan mengganti tire pressure saat ditundanya start balapan. Mercedes dipergoki oleh pengawas dari FIA yang mendapati alat pengubah tire pressure terpasang di ban yang sudah berada di mobil dan langsung melaporkannya ke Chris Stewart untuk diinvestigasi setelah balapan. Hasilnya cukup mengejutkan karena Mercedes hanya dihukum denda 10.000 euro, padahal mengubah tire pressure merupakan pelanggaran serius dan bisa didiskualifikasi karena bisa berdampak ke performa secara teknis. Chris Stewart beralasan karena situasi start yang chaos dan parameter tire pressure yang masih ada dalam batas wajar membuat hukumannya cuma berupa denda saja. Anehnya lagi, jumlah denda yang diberikan sama seperti hukuman denda yang dijatuhkan kepada Charles Leclerc yang mengumpat ketika konferensi pers GP Meksiko. Hukuman denda untuk pelanggaran seserius ini sangatlah tidak masuk akal dan merupakan keputusan yang harus dipertanyakan. Lalu bagaimana dengan hukuman denda kepada Lando Norris serta George Russell soal pelanggaran prosedur start, di mana keduanya malah melakukan formation lap tambahan, padahal perintahnya adalah aborted atau penundaan start. Chris Stewart memberikan toleransi karena kondisi start yang chaos menimbulkan kebingungan, serta pelanggaran semacam ini baru pertama kali terjadi. Norris dan Russell dianggap tidak mendapat keuntungan atau merugikan pembalap lain, yang kemudian membuatnya lolos dari penalti waktu dan cuma dihukum denda. Stewart di sini sudah melakukan hal yang benar karena memang di regulasi tidak diatur jika pembalap melanggar prosedur penundaan start dan hukuman denda merupakan presiden yang oke untuk kedepannya. Menanggapi soal tuduhan FIA bias, kami cuma bisa berkomentar kalau FIA selalu memberikan keberpihakan kepada salah satu tim di setiap era yang berbeda-beda. Di setiap era selalu ada tim atau pembalap yang mendapat sebutan sebagai anak emas FIA. Dulu Ferrari, lalu Mercedes, kemudian Red Bull, dan sekarang McLaren. Semua ada masanya, yaitu kadang dirugikan dan kadang diuntungkan, yang mana itu sangat tergantung dari kekuatan politiknya seperti apa. Kami tidak membenarkan adanya bias atau keberpihakan di FIA,
tapi hanya menegaskan jika politik di F1 sangatlah berpengaruh dan bisa berperan dalam mengubah situasi balapan. Yang sudah mengikuti F1 sejak lama pasti sangat paham dengan rahasia umum jika FIA bakal berpihak ke tim yang sedang di atas angin dan politik yang kuat. Apalagi soal British bias yang memang sudah sejak lama ada di F1 yang memang mayoritas dihuni oleh orang-orang Inggris. Oleh karena itu ketika Max Verstappen menang di Brazil kemarin, dia langsung mencari jurnalis Inggris yang mengkritiknya saat konferensi pers dan menyentil mereka yang tidak nampak batang hidungnya saat dia tampil ganas di sirkuit. Apa pendapat kamu soal biasnya FIA ini? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.